Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Wulandari selaku dosen pengampu mata kuliah Linguistik Umum. Yang kami hormati pula Mas Miftah selaku asisten dosen dari mata kuliah Linguistik Umum, serta teman-teman yang kami sayangi dan kami banggakan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang pola bunyi bahasa, yaitu segmen, fonem dan alofon, dan transkripsi fonetik dan fonemik. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rifa Usda dengan NPM terakhir 105 dan teman-teman saya Imam Nur Mutakin, Desi Ambarwangi, Apri Dwi Suryani, dan Tri Lestari. Di sini kami akan membahas tentang yang pertama adalah segmen, yang kedua adalah fonem dan alofon, dan yang ketiga adalah transkripsi fonetik dan fonemik. Saya akan membahas tentang segmen terlebih dahulu. Segmen dalam bunyi bahasa merupakan objek utama dalam kajian fonologi sebagai unit dasar dalam proses pemahaman dan pengucapan bunyi bahasa. Secara umum, para ahli bahasa berpendapat bahwa segmen bunyi bahasa adalah unsur terkecil dari suatu bahasa yang identik dengan bunyi ujar. Biasanya, segmen ditranskripsikan dengan simbol individual di IPA. Istilah segmen digunakan untuk penamaan bunyi bahasa yang bersifat abstrak yang disebut dengan fonem segmental. Contohnya, yang pertama adalah segmen bunyi dalam kata handsome, yang berarti di situ sudah tertera dalam kata handsome dan terbagi atas silabik, yaitu hand dan some, dan segmen yaitu H, E, N, S, E, M. Dan yang kedua adalah segmen bunyi dalam kata ganteng. Dalam gambar tersebut sudah tertera kata dari ganteng yang ada silabik atau suku kata yang terdiri dari gan dan teng, dan segmen atau fonem yaitu G, A, N, T, E, dan E. Fonem adalah bunyi terkecil yang dapat membedakan arti, sedangkan huruf adalah lambang bunyi atau lambang fonem. Contohnya dalam kata jahit dan jahat, yang membedakan dari kata tersebut yaitu bunyi I yang dilambangkan huruf I dan bunyi A yang dilambangkan huruf A. Bunyi I dan bunyi A disebut juga dengan fonem. Istilah fonem dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distintif atau unit bunyi yang signifikan. Selanjutnya adalah alofon. Alofon dapat diartikan sebagai variasi fonem karena pengaruh lingkungan yang tidak membedakan arti. Penulisan alofon biasanya di antara dua kurung suku. Nah, di linguistik, alofon ada dua jenis, yaitu alofon vokal dan alofon konsonan. Jenis yang pertama, alofon vokal. Sebagai contoh, pada fonem I. Fonem I memiliki dua alofon, yaitu I dan I. Alofon I terdapat pada suku kata terbuka dan tertutup, yang mana pelafalannya itu membutuhkan penekanan. Sebagai contoh, pada bahasa Indonesia, kata sini dan kusi. Kemudian di bahasa Jawa, pada kata wingi dan siki. Lalu alofon I, yang mana terdapat pada suku kata tertutup yang tidak membutuhkan penekanan dalam pelafalannya. Sebagai contoh, pada bahasa Indonesia, di kata jalin dan ranting. Kemudian di bahasa Jawa, pada kata menir dan pede. Kemudian jenis alofon yang kedua, yaitu alofon konsonan. Kita ambil contoh fonem P. Fonem P juga memiliki dua alofon, yaitu P dan E. Alofon P, bibir kita saat melafalkan itu secara lepas. Dan biasanya alofon P terdapat di awal atau di tengah suku kata. Sebagai contoh, pada bahasa Indonesia, pada kata pantau, kemudian pada kata tepat. Nah, kemudian di bahasa Jawa, pada kata pacul dan kapisan. Lalu alofon ep,
pelafalan fonem P itu tidak lepas dan biasanya terletak di akhir suku kata. Sebagai contoh, pada bahasa Indonesia di kata atap dan mantap, dan contohnya di bahasa Jawa pada kata arep dan sregep. Selanjutnya adalah transkripsi fonetis. Transkripsi fonetis adalah perekaman bunyi dalam bentuk lambang tulisan yang berguna untuk mengetahui cara melafalkan bunyi suatu bahasa. Menurut Haier, transkripsi fonetis adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat dan tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik dibuat berdasarkan huruf alfabet bahasa Latin yang dimodifikasikan atau diberi tanda-tanda diakritik. Tanda diakritik adalah tanda pengenal bunyi bahasa, seperti fonem E dalam kata lele dan fonem E pada kata meleleh, berbeda pengucapannya. Meskipun begitu, transkripsi fonetis mentranskripsikan semua bunyi, baik yang membedakan arti maupun yang tidak membedakan arti. Simbol fonetiknya dituliskan di antara dua kurung siku tegak. Contoh pada kata bebek, huruf B hanya mempunyai satu alofon, bisa di awal atau di tengah. Huruf E ditulis dengan alofon E tertutup karena suku kata berikutnya mengandung alofon E yang dilafalkan E karena posisinya tertutup oleh huruf K. Huruf K ditulis dengan K hamzah karena K-nya tidak tersebut. Transkripsi fonemis adalah transkripsi yang hanya menggambarkan bunyi bahasa sesuai fonem-fonem yang dimiliki bahasa tersebut secara tepat. Dalam tulisan fonemik, hanya menggambarkan perbedaan bunyi distinktif saja, yaitu bunyi yang membedakan makna saja. Simbol fonemik dituliskan di antara dua garis miring. Misalnya perbedaan bunyi P dan B, dan yang terdapat pada kata paru dan baru. Terima kasih karena dimulai, maka juga akan diakhiri. Jika diakhiri tanpa memulai, itu bukan presentasi, tapi masalah hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.